Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberti Fitriawan dengan NIM 2105216180878 dari offering 12AA kelas A2 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai kasus terapan mekanika bahan pada lanjutan balok untuk mata kuliah mekanika bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah PSTMT. Next, di sini saya akan menjelaskan definisi dari lanjutan balok sedikit. Lanjutan balok adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah Y akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada balok atau batang. Deformasi pada balok secara sangat mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Lanjutan balok dapat dihitung dengan beberapa cara. Dua metode yang akan dijelaskan adalah dengan satu metode rumus dan dua metode luas momen. Metode rumus lebih mudah digunakan, diturunkan untuk balok yang memiliki kondisi tumpuan dan mendapat kombinasi pembebanan yang diberikan jika tumpuan dan kondisi pembebanan berbeda dari yang diberikan pada metode rumus dan digunakan pada metode luas momen. Berikut ini contoh gambar dari lanjutan balok. Untuk selanjutnya yaitu saya akan langsung ke topik utamanya, yaitu kasus terapan mekanika bahan lanjutan balok di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Saya mengambil yaitu pemasangan kanopi untuk bangunan-bangunan sederhana. Pada lazimnya, bangunan kanopi ini memanfaatkan material konstruksi yang praktis seperti baja ataupun baja ringan. Nantinya dari hasilnya adalah rangka pemikul kanopi yang understrength ataupun overstrength. Studi analisis ini mengenai panjang segmentasi batang vertikal pada rangka baja kanopi. Dengan dilakukan harapan supaya aplikasi pemasangan rangka kanopi baja cantilever dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, namun tetap mengutamakan aspek keamanan secara struktural. Untuk model struktur yang ditinjau dalam penelitian ini berupa rangka batang cantilever jepit bebas dengan panjang dalam penelitian ini berupa rangka batang cantilever jepit bebas dengan panjang batang total 3 meter. Rangka batang cantilever ditemukan dengan 5 model yang berbeda sejumlah segmentasinya. Untuk analisis pemodelan sederhana rangka batang 2 dimensi menggunakan software ATAPS dibantu dengan perhitungan manual. Ini merupakan contoh gambar kanopi dan saya di sini hanya mengambil 2 model untuk jumlah segmentasinya. Untuk model yang pertama ini yaitu rangka batang model 1 dengan 2 segmen batang vertikal. Ini merupakan segmennya ada 2 dengan ukuran segini ini dan G-nya ada segini. Untuk rangka batang model kedua yaitu dengan 3 segmen, yaitu 1, 2, 3 dengan total panjang seperti ini dan tinggi 30 cm dan ini untuk G-nya. Dan untuk penghitungannya seperti ini kurang lebih pada lanjutan yaitu MMAX. Ini saya mengambil contoh perhitungan di Google, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kanopi ini. Untuk penyelesaiannya, pada struktur rangka batang kanopi baja cantilever dimodelkan secara 2 dimensi berupa elemen garis dengan software ETAF. Join atau pertemuan setiap member rangka dimodelkan sebagai sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya transfer momen antar elemen rangka batang. Peletakan struktur dimodelkan sebagai jepit bebas. Hasil pemodelan 2 dimensi secara visual yaitu seperti berikut. Ini untuk rangka batang yang pertama dengan 2 segmen dan ini untuk rangka batang kedua dengan 3 segmen. Dan ini merupakan besarnya tadi di Google dan adanya cuma ini untuk saya mengambil 1 dan 2 dengan lanjutan 3, sekian dan untuk model rangka kedua yaitu dengan lanjutan 2, sekian.
Dan dapat disimpulkan yaitu penurunan nilai jual paling besar terjadi pada model 2. Kenapa itu dapat terjadi? Karena terdiri dari 3 segmen batang vertikal. Dan model yang keempat dan 5 itu nggak saya cantumkan. Untuk presentasi penurunan nilai lanjutan tidak lagi signifikan. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah segmentasi batang vertikal menghasilkan nilai lanjutan yang semakin kecil, yang artinya struktur semakin kaku atau rigid. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk yang pertama, penambahan segmentasi batang vertikal pada rangka baja kanopi cantilever dapat menghasilkan nilai lanjutan yang semakin kecil. Dan ini mengakibatkan berarti juga kekakuan struktur rangka menjadi lebih besar. Untuk yang kedua yaitu ditinjau dari sisi ekonomis, semakin banyak jumlah segmentasi batang vertikal pada rangka baja kanopi, cantilever mengurangi efektivitas optimalitas struktur rangka. Terkait berkurangnya presentasi penurunan nilai lanjutan sementara, peningkatan jumlah kebutuhan material relatif konsisten. Tidak lanjut dari kegiatan ini adalah satu, untuk selanjutnya yang pertama itu studi kasus dapat diperluas dengan menambah variabel perubahan dalam model tinjauan. Jadi untuk variabelnya tinjauan modelnya tidak hanya 5, mungkin lebih dari 5. Untuk studi kasusnya dengan mengkaji aspek deformasi struktur lainnya seperti rotasi ataupun aspek kekuatan ultimate-nya. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.